Oke teman-teman, karena kebetulan kita lagi kumpul di sini ya, kita akan diskusi kayak materi soal ini sih ya, investasi dan pasar modal. Karena kebetulan di matkul kita nih di akuntansi keuangan, kayaknya topiknya itu aja gitu kan. Kita bakal membahas itu ya. Udah megang semen nggak? Nggak apa-apa. Oke, udah. Mau pening lagi nggak? Nggak usah. Nggak usah. Oke, kita langsung aja ya. Kita sharing santai aja di sini. Oke, gue mau nanya ya, kan gue pernah baca di salah satu artikel yang bilang bahwa rata-rata anak muda di Indonesia itu per bulannya mereka menghabiskan untuk hal konsumtif, kayak untuk beli gadget dan lain sebagainya. 70% lah dalam waktu sebulan ya, itu dalam waktu sebulan. Nah, mereka tuh kayak udah gak fokus di tabungan lagi, tapi mereka itu kayak konteksnya jangka panjang ya buat mereka gitu. Gimana menurut kalian menanggapi fenomena tersebut? Sebenarnya sih kalau Taruh. sebenarnya sih kalau dari gua tergantung sama pemasukan dia sih. Kalau misalnya pemasukannya 100 juta gitu. Tapi kan kita di sini ngomongnya anak muda, kita hitung aja UMR lah 5 juta. Dengan dia spend money, misalnya kita hitung dia tinggal sama orang tua lah. Orang tua terus dia spend money-nya buat hal-hal konsumtif, kayak dia harus beli HP, dia harus jalan-jalan dan lain sebagainya, self reward dan lain-lain. Sebenarnya kurang bagus lah buat, karena harus minimal tabungan kan, dia juga harus punya jangka panjang juga kan, apalagi investasi jangka panjang. Dengan dia harusnya kalau dia masih tinggal sama orang tua, artinya nggak ada biaya fixed cost untuk kebutuhan Kesana ya, yang lebih buat kebutuhan lah intinya. Soalnya kan itu kalau kita lihat kan keinginan semua kan, beli gadget yang harusnya nggak perlu. Itu alangkah bagusnya sih disimpan ya lebih dari 20% lah, mungkin bertahap dulu. Misalnya kalau 20% dulu, nanti naik 30%. Itu begitu sih lebih bagusnya kalau menurut gua. Tapi kan rata-rata sekarang anak-anak Gen Z itu pada kalah gengsi gitu nggak sih? Kalau misalkan dia nggak ngikutin tren atau FOMO gitu, mereka kayak gue harus ikutan juga, nggak peduli dengan nabung atau enggak, karena mungkin menurut dia kayak ini uang gue masih tinggal sama orang tua gue nih gitu, kayak yaudahlah uang gue buat self reward gue gitu. Gimana kalau misalnya kita balik kayak gitu? Kalau misalnya kita isiin artinya 5 juta, 50% aja dah, 2,5, terus ditaruh di pasar modal atau saham. Setahun lagi dia jadi 7.500.000 misalnya, artinya 2 kali lipat, 3 kali lipat beserta si modalnya kan. Nah kalau itu digulung terus kan dia bisa save reward yang lebih gede, misalnya beli mobil atau beli apa. Maksudnya dia jadi punya kebebasan nantinya buat beli apa, kayak gitu sih. Jadi dia kayak harus nahan dulu tren di tahun ini untuk mengikuti tren di tahun kedepannya gitu. Nggak harus nahan. Ya, mungkin dari Afari ada POV lain dari lu gitu. Menggunakan pendapatan untuk hal-hal konsumtif gitu ya. Karena rata-rata ya zaman sekarang tuh mungkin faktor teknologi juga, kemajuan teknologi juga kan.
rata-rata anak muda di Indonesia gitu kan, 70% bahkan. Itu setiap bulan apa? Ya, setiap bulan. Wah, itu sih nggak worth it sih kayak gitu tuh. Lebih baik kayak uangnya disimpan, digunakan dengan apa namanya, sesuai kebutuhan gitu. Misalnya kita udah punya HP ini, ya udah pakai aja ini sampai bener-bener nggak bisa dipakai gitu. Betul. Tapi kalau misalnya memang butuh, misalnya contoh punya duit 100 juta, terus memang kebutuhannya bisnis harus pakai mobil, nah itu nggak masalah, karena Iya, kan itu berarti kebutuhan kan. kebutuhan Iya. buat bisnisnya itu it's okay lah. Iya. Oke. Jadi gue lagi pengen banget yang memotivasi anak-anak muda di luar sana terkait investasi, ya kan. Apapun itu saham dan lain sebagainya, karena itu kan banyak banget kan investasi itu. Sejauh apa dan apa hal yang menarik dengan kita kemas dengan kemasan obrolan yang ringan aja ya, misalnya gitu kan. Bahasa bayi. Dan anak-anak muda itu sebenarnya mereka berpikir bahwa ini gue usaha atau investasi gitu. Kita ambil satu contoh ya, satu kasus. Kalau lu punya uang 100 juta pertama nih, let's say lu dapat 100 juta pertama. Hasil dari jual produk atau apapun itu, entah itu dari gaji lo yang hasil lo kerja, dari POV lo, apa yang bakal lo lakuin? Gue dulu deh. Ya. Ini gue dapat apa sih, kayak nasihat lah dari salah satu yang sering gue tonton, ke Andrew Susanto. Nah, kalau uang masih hitungannya 100 juta lah, 100 juta itu masih kecil lah buat untuk dalam bisnis ya. 100 juta ini kalau kita mau cepat, sebenarnya kalau kita punya bisnis, ya mendingan bisnis karena returnnya lebih gede dan kita yang kontrol. Sedangkan kalau investasi, contoh lah kayak misalnya saham, reksadana atau apapun itu, kan kita nggak punya kontrol dari itu. Misalnya kita bisnis nih, tapi pendapatan lagi menurun misalnya, kan kita bisa kontrol nih, oh berarti gua harus perbanyak iklan nih, harus kayak gimana nih efisiensinya, harus spend money berapa nih, sehatnya di berapa sih. Nah, sedangkan kalau investasi kan kita nggak bisa kontrol. Misalnya kita taruh at least 50 juta di Bitcoin atau saham apapun, tiba-tiba ada makroekonomi atau kebijakan ekonomi yang bikin saham atau Bitcoin itu turun, kita nggak bisa kontrol itu kan, selain cut loss. Nah, kalau untuk 100 juta pertama sih udah pasti bisnis, karena kita bisa kontrol dan compoundingnya kita bisa atur sendiri. Kayak gitu sih. Mungkin ya diversifikasi lah, ada yang beberapa misalnya 20% ya udah taruh di saham buat nanti passive income, tapi 80%-nya pasti di bisnis. Oke. Tapi seandainya nih, kalau emang kalian nggak ada ide bisnis sama sekali gitu loh, apa yang bakal kalian lakuin? Ya nggak ada ide bisnis ya udah pasti nyari investasi biar uangnya nggak di fiat terus. Karena bakal satu kagak rusak sama inflasi, kedua juga ada bunga dan lain-lain kan. Inflasi kalau misalnya di instrumen investasi kita paling gampang RDPU lah, yang resikonya kecil, reksadana pasar uang, ya udah taruh di situ aja, yang penting menghasilkan bunga dan gak kagak sama inflasi. Tapi, buat bayar inflasinya. Tapi itu udah pasti aman ya, maksudnya yang tadi lu sebut apa RDPU itu udah dijamin gitu, kayak udah, karena kan kita banyak dengar kabar nih kayak ada investasi bodong lah kan ya gitu kan. Tapi RDPU itu lu udah pasti, maksudnya kayak aman atau gimana? Oh, reksadana kan dari sekuritasnya dia. Misalnya lu mau naruh reksadana pasar uang di Sailendra misalnya, ya udah lu cari tahu Sailendra nih dia sekuritasnya tuh kayak gimana. Tapi
biasanya tuh reksadana juga bank juga ada reksadana. Nah, kalau investasi ini kalau yang gue pelajarin tergantung profil resiko. Kalau misalnya lu mau returnnya yang tinggi nih, bunganya yang gede, ya udah lu harus resikonya yang gede. Kayak misalnya Bitcoin, kan kita nggak bisa kontrol kan, itu nggak tahu perusahaan apa dan lain-lain. Nah itu returnnya memang gede tapi resikonya juga gede. Nah kalau RDPU ini reksadana nih returnnya kecil, cuma ya aman, tergantung profil resikonya. Mungkin kalau dari profil lu nih menanggapinya kayak gimana? Katakanlah lu menerima duit 100 juta pertama ya kan, apa yang bakal lu lakuin? Kalau gue sama kayak si Adi, buka bisnis. Jadi uangnya diputerin, biar nggak ngedep gitu aja. Iya betul. Soalnya uang kayak air. Benar-benar. Apalagi kalau lu taruh kayak misalnya di M-banking yang lu pakai sehari-hari kan, pasti Nggak berasa banget itu. iya. Oh masih ada nih segini, udah pakai aja, nanti diganti lagi, kayak gitu-gitu kan. Nggak disiplin jadinya. Iya. Jadi kalau misalkan investasi dengan kayak pembelian tanah gitu kan pasti di tahun kedepannya bakal naik nggak sih? Bisa juga. Cuma kan Tapi dia nggak ada tanah 100 juta sekarang. bukan kalau bisa aja Oh di pedalaman gitu ya? ya, atau di kota juga paling berapa meter kan. Iya. Nah tapi balik lagi kalau yang real estate gitu-gitu itu nggak liquid. Misal contoh itu kan tabungan lo kan 100 juta, terus misalnya keluarga lo atau siapapun butuh duit, nah itu nggak bisa langsung dijual, nggak bisa dicairin langsung, itu namanya nggak liquid. Nah beda sama pasar saham nih. Pasar saham nih ketika lo lagi butuh duit lo bisa langsung jual. Tapi harganya turun kan itu jauh. Ya tergantung harga saat itu. Oh gitu. Nilai pasar ya. Kalau dia pas lagi naik nih, lo butuh duit, dia pas lagi naik ya udah lo berarti untung kan. Cuma nggak maksimal karena lo butuh buru-buru kan. Kayak gitu. Itu bedanya kalau misalnya investasi kayak contoh emas juga kalau misalnya dalam volume banyak itu berkilo-kilo, itu mungkin juga enggak. Dari segi penyimpanan juga kan. Iya, ribet betul. nggak sih? Iya. Tapi dari segi investasi saham sama tanah itu yang lebih untung lebih cepat itu yang Lebih cepat. Saham. Saham juga tergantung dari perusahaannya juga kan. Perusahaan kan kalau dia perusahaannya contoh perusahaan Aguan atau Salim Group gitu kan, terus dia diinjek dana terus, ya udah itu cepat juga karena dia punya prospek yang bagus. Cuma kalau tanah kan pasti naik juga sama kayak emas, Butuh waktu ya. ya Biar bisa investasi jangka pendek gitu. betul. Investasi jangka panjang. Nggak liquid lah intinya, yang tadi gue jelasin nggak liquid. Jadi mungkin kesimpulannya kalian tuh kayak lebih ke bisnis ya daripada investasi gitu kan. Realistis aja kita. itu pasti aja. Nah selanjutnya nih, gue ada pertanyaan lagi kayak dari sisi anak-anak 20-an nih kayak kita nih kan, yang ngerasa mereka tuh kayak gue nih susah banget yang ngasilin duit gitu kan. Ya mereka tuh mikirnya bahwa ngasilin duit terus nabung bisa kaya gitu kan, mindsetnya ya kan. Mungkin itu salah satu mindset dari dulu, termasuk gue juga kan gitu. Nah dari sisi kalian atau lu sendiri yang mungkin udah melek finansial nih ya, kira-kira gimana cara kita ngasilin duit dan bisa mencapai tujuan finansialnya? Gue nih, Ya. ini fun fact sih, gue belajar dari kayak ya beberapa orang lah. Tetap pondasinya tetap nabung sih, karena dari kebiasaan nabung lu nggak bisa kalau misalnya lu nggak terbiasa nabung. Misalnya at least lu punya duit 100 juta terus langsung main all in investasi, terus dari investasi ini nggak lu tabung, jadi lu puterin terus, mungkin bisa gede, cuma kan lu bakalan nggak disiplin buat ngumpulin kekayaannya ini, jadi lu serakah terus. Nah tadi pertanyaan apa lanjutnya?
gimana cara lu kayak untuk mencapai tujuan finansialnya gitu kan. Pasti ini sih pendapatan sih, perbanyak pendapatan. Kalau dari gua perbanyak pendapatan, misalnya kayak kita udah punya kerjaan nih, udah punya kerjaan utama, ya udah kita cari kerjaan apapun atau investasi yang menghasilkan duit lagi. Intinya perbanyak income aja. Nah tapi juga harus pinter-pinter nabung, karena kalau lu nggak pinter nabung, lu juga misalnya punya duit dari lu misalnya punya 5 pekerjaan. Nah total sebulan tuh lu dapat 50 juta, tapi lu kalau nggak bisa nabung, nggak punya rasio nabung yang disiplin, juga habis-habis juga, percuma juga. Nabung tuh tetap penting, tapi Tujuan utama gitu ya, hal utama memang harus dipelajari tuh, nabung konsisten dulu, baru nanti kalau buat si uangnya ini biar nggak diem, nah itu baru investasi, bisa di emas dan lain-lain gitu. Kalau menurut lu maksudnya gimana cara lu kayak gimana supaya lu mencapai tujuan finansial itu kira-kira? Kalau aku sih lebih kayak kadang kan nyari waktu susah, kadang kan ya sekarang di posisi aku kan kerja, malamnya kan kuliah, kerja juga mungkin dari 1/4 penghasilan bisa ditabung. Nah nanti kalau misalkan tabungan itu digunakan setengahnya buat kayak modal sampingan usaha. Kalau aku kan lebih suka baking, mungkin lebih kayak PO bake ya, kue, brownies atau nggak donat kayak gitu. Itu kan termasuk salah satu pendapatan tambahan kan. Mungkin pendapatnya itu bisa buat kayak nutup uang jajan atau enggak kebutuhan rumah kayak gitu. Berarti itu udah berjalan ya? Maksudnya itu udah Kalau itu sih baru rencana. Kalau menurut lu gimana? Kayak lu untuk mencapai suatu tujuan finansial apa yang lu lakuin gitu? Untuk sekarang atau nanti? Ya lebih baiknya sekarang ya, karena kan masih muda nih ya kan. Mungkin kalau untuk sekarang kan masih kuliah ya, terus kerjanya juga belum jelas kan. Jadi sekarang lebih fokus ke kelarin kuliahnya dulu, belajar dulu, ntar udah lulus baru kita insya Allah kalau udah dapat kerja ya fokus kerja, merancang rencana dulu kan, memaksimalkan pendapatan, meminimalisir pengeluaran agar bisa menabung. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, anak-anak 20-an kan mikir nih, kalau gue mau dapat income banyak nih ya kan. Nah, gue harus beli aset, karena income follow aset ya kan, gitu kan. Nah, mereka tuh udah mulai beli aset, jadi rata-rata mereka tuh udah mulai beli aset kan, entah itu kendaraan atau rumah atau apapun itu. Bisa kasih gambaran nggak cara kita mengembangkan aset dengan modal minim, terutama anak-anak usia kita sekarang nih gitu kan? Boleh dari saya? Boleh. Aset ya? Ya. Mungkin kalau misalnya konteksnya kendaraan, kalau misalnya kita beli baru kan harganya lumayan ya. Terus ketika kita mau jual juga penyusutannya juga lumayan kan itu. Ya, betul. Jadi mendingan kalau menurut saya tuh mendingan kita beli kendaraan yang bekas tapi harganya masih bagus gitu dan kondisinya juga masih bagus. Ketika kita jual pun harganya nggak turun jauh dari harga yang kita beli. Jadi lu lebih proper ke beli kendaraan gitu kan? Iya. Kalau dari Hasna? Kalau aku mungkin kalau aset ya, aset lebih ke mungkin kalau aku kan ngelolanya bareng sama ibu. Ibu lebih proper kalau kayak ke perhiasan. Emas Ya emas, betul. Karena kayak ibu tuh demen suka banget, nggak suka make, tapi demen koleksi. Jadi kalau misalkan suatu saat butuh uang dadakan, kita bisa jual lagi kayak gitu. Jadi mungkin ya dikit-dikit tapi pasti. Walaupun harganya turun ya. Iya,
yang penting kayak di suatu kita butuh bisa langsung. iya bisa langsung dicairkan kayak gitu. Kalau dari lu gimana menurut lu? Aset ya. Sebenarnya, nah ini ada pertanyaan unik nih. Sebenarnya rumah atau kendaraan tuh aset atau utang? Tergantung kita belinya. Kalau kita belinya cash, Oke. aset. Iya, Iya. kalau kita beli secara tunai kan Iya. Udah jadi milik kita sebetulnya kan. Nah, tapi itu bakal jadi biaya apa jadi aset? Kalau nggak ditempatin ya. biaya kan. Ya kan? Nah ini kan tadi pertanyaannya kan gimana cara ngelola aset kan. Nah aset sebenarnya kalau buat real estate kayak gitu-gitu, selama dia nggak muter itu di dalam hitungan gue itu nggak masuk ke aset, karena pasti ada nilai penyusutan, nilai, contoh lah misalnya kayak gue beli rumah gitu kan harga 1 M, terus tujuannya buat gue tempatin gitu, mungkin memang apa buat gue pakai kan kebutuhan. Tapi kalau misalnya nggak gue tempatin terus disewakan, kalau disewakan mungkin masih ada pemasukan, tapi kan balik lagi ada biaya renovasi, ada biaya penyusutan, ada biaya apa perbaikan dan lain-lain, ada iuran gitu-gitu, itu kan pasti nggak gerus dari pendapatan kita juga kan, pendapatan dari sewa itu juga. Nah kalau gue sih prefer kalau aset ya itu paling aset yang liquid sih kalau gue, dengan maksudnya yang nggak terlalu gede. Mungkin kalau udah triliunan mungkin bisa kayak hotel gitu-gitu. Nah tapi kalau masih kecil ya tadi paling benar untuk yang paling aman sih pasti emas, karena nilainya pasti naik. Nah kalau mau diversifikasi ke saham juga, ke yang lain-lain juga, pasti ada resiko tersendiri. Saham pasti resikonya lebih besar karena kan pasar modal. Nah kalau untuk RDBU, emas dan lain-lain itu mungkin lebih kecil. Itu buat ngelola sih kita harus ngitung berapa kita punya resiko sih. Kayak misalnya gue nggak apa-apa hilang 50 juta nih, ya udah ya yang high risk high return. Cuma kalau yang bener-bener ngejaga nih, anjir gue hilang 2 juta kayaknya gue nggak bisa tidur dah, ya udah emas aja yang paling aman Pasti gitu. sih. Oke. Jadi pertanyaan terakhir gue nih ya, dari masing-masing kalian nih, kira-kira tertarik gak untuk investasi di saham atau apapun itulah sejenisnya? Boleh saya dulu. Boleh. Mungkin kalau dari saya tertarik kalau misalnya kondisi finansial kita udah cukup, jadi kayak udah nggak mikirin segini mah hilang ya udah nggak apa-apa gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya masih pas-pasan, udahlah yang real aja lah gitu. Kira-kira ada solusinya nggak? Maksudnya kayak apa? Pendapatan kita masih minim nih kan. Kita ingin tertarik di saham atau apapun itu. Kira-kira kita bisa nggak sih ke situ gitu loh? Mas ya? Pendapatan kita masih minim nih. Tapi kita tertarik Tapi kita dengan saham ingin mencoba gitu kan. Oh ya, dengan minim resiko. Sebenarnya bisa aja kalau apa dengan ya lu udah pelajarin nih sahamnya. Misalnya kayak yang pasti aja lah, kita ngomong BCA. Nah dengan modal misalnya lu punya duit 10 juta ya udah taruh di situ. Cuma kan balik lagi, makanya tadi gue bilang profil resiko lu tinggi apa rendah. Nah kalau misalnya yang udah tinggi, mungkin saham kan dia volatile terus kan, tergantung dari makroekonomi juga. Nah kalau dia misalnya pas lagi ada kebijakan yang membuat harga ini turun, nah itu lu harus siap-siap. Cuma kalau lu benar-benar mau aman, reksadana, obligasi itu juga bisa, karena banyak instrumen investasi lainnya kan, nggak harus saham. Iya, oke. Mungkin dari Hasna
ada suatu ketertarikan nggak gitu? Kalau aku mungkin kalau investasi saham nggak terlalu minat, mungkin lebih kayak emas. Aku lebih minat ke situ sih, karena kan dibilang yang pas pendapatan juga mungkin masih belum terlalu besar ya, ya jadi masih minim, jadi kayak yang investnya masih yang kecil-kecil aja. Tuh. Udah kan ya? Pertanyaan udah kan? Udah nyampe 30 menit. Oke. Nah, walaupun kita ngobrol kayak gini ya, kalau menurut gue pribadi, kita harus menyikapi kan semua ajakan untuk menaruh uang kita di investasi, bener nggak? Ya kan? Apapun bentuknya itu dengan kehati-hatian pokoknya. Bukan berarti kita lagi ngobrol gini terus kita langsung, oh iya nih, gue tertarik nih sama saham, enggak kan? Oh iya, tetap harus di riset dulu lah. Iya betul. Nggak bisa asal masuk, ya harus tahu dulu. Tapi kan kita perlu pelajari dulu apa itu kan, apa itu saham, terus reksadana itu apa, kenapa ada manajemen investasi kan kayak gitu. Nah kita harus pelajari itu sih harusnya kan. Nah ini pembahasan yang menarik ya menurut gua, karena ya mudah-mudahan teman-teman yang lain juga yang lagi kepikiran buat investasi atau merasa sangat takut karena begitu banyak yang beredar kayak investasi bodong dan lain-lain gitu kan, bisa mulai tercerahkan dari pembahasan kita gitu kan. Yang paling penting kalau buat gue sih jangan investasi buat jadi kaya ya, kalau menurut gue ya, karena kalau mindset kita mau kaya tuh kalau tujuan kita mau kaya, karena investasi itu tetap menjadi tujuan keuangan aja kalau menurut gue. Jangan tujuan lu gue investasi tapi gue mau kaya, nggak boleh gitu sih seharusnya ya kan. Nah kayaknya tuh kita dari mana kita bisa kerja kalau kaya kan, dari hal lain kayak gitu, dan meningkatkan nilai-nilai kita di masyarakat, entah itu kita di perusahaan dan yang memperkerjakan kita gitu sih menurut gua. Atau ada dari kalian yang mau kasih saran gitu kan buat teman-teman di sana terkait inilah investasi? Enggak sih, ya semoga obrolan kita jadi insight aja, buat pengetahuan aja buat yang lain juga, gitu aja sih. Oke. Atau dari Hasna ada lagi gitu? Kalau aku sih mungkin ya dengan pembahasan ini orang-orang dapat berpikir kayak jangan, istilahnya kalau punya uang istilahnya ya di manage dengan baik, jangan kayak mengikuti ego atau tren kayak gitu aja. Kalau dari Afari mungkin ada sedikit saran atau pencerahan lah buat mereka di sana gitu kan, yang mau tahu banget soal investasi gitu. Nggak ada sih kok dari aku tuh. Paling ya semoga aja pembahasan ini bisa jadi manfaat buat yang nonton ya. Udah gitu aja. Oke. Terima kasih. Ya mungkin ini obrolan kita kayak kurang lebihnya ya beginilah ya, maksudnya karena kita ngobrol santai gitu kan, diskusi apa yang pernah kita pelajari gitu ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan thank you. Makan Cok lapar.